Orang kota mana paham yang beginian, karena ini adalah bagaimana gula aren dibuat dan dicetak sebelum dijual. Dan pembuatannya tidak pernah mudah dan bisa sebentar. Dengan kapasitas sebanyak ini saja, setidaknya membutuhkan waktu sedikitnya 6 jam sampai benar-benar bisa dicetak. Hebat kan? Apalagi kalau kita ceritakan mulai dari proses penyadapan niranya. Wah, bisa jadi film dokumenter nggak sih? Kenapa ini kita highlight? Karena pekerjaan membuat gula aren murni ini sebetulnya sudah banyak ditinggalkan. Jika masih ada pun, pemainnya rata-rata diisi oleh pemain-pemain sepuh. Tapi siapa sangka, di tempat kita tinggal ternyata masih ada pelaku yang masih bisa dibilang muda. Mudah-mudahan nanti ada lagi penerus-penerus yang lain ya. Karena memproduksi gula aren secara tradisional merupakan warisan budaya kita yang sepatutnya kita jaga dengan baik. Caranya gimana? Ya belilah produk-produk lokal seperti ini. Kalau boleh sih jangan ditawar, mengingat proses pembuatannya yang butuh waktu. Nggak beli pun bolehlah kita bantu tawarkan. Malah saya secara pribadi akan mencoba pesan produk selain gula aren batangan seperti ini. Seperti gula semut yang nyatanya punya nilai ekonomis lebih tinggi dibanding gula cetaknya. Mereka ini tahu tentang gula semut, tapi paham secara detail pembuatannya belum memadai. Jadi praktek yang nanti kita rencanakan, kita jadikan sebagai sarana belajar. Bagaimanapun hasilnya kita beli. Karena bentuk usaha apapun, kuncinya tetap di pemasaran. Artinya mereka harus paham bahwa produk lanjutan dari nira aren ini tidak hanya gula padat, tapi bisa dijual dalam bentuk lain, seperti gula semut, gula cair, yang menurut info rekan sejawat saya, gula bentuk lain ini banyak digunakan oleh pelaku usaha kuliner, baik makanan sampai minuman. Bahkan jika kalian mau saya ajak berpikir liar, nira ini bisa kita olah sebagai alkohol, yang pasarnya tentunya sudah beda lagi, seperti untuk disinfektan, bahan bakar ramah lingkungan, atau karena alkohol yang dibuat ini adalah edible, bisa kita ekspor ke negeri yang memang doyan hal seperti itu ya. Oke lah, itu terlalu jauh. Yang jelas jangan mau kalah sama pengusaha luar, yang tanam aren secara intensif di negeri kita sendiri berhektar-hektar. Niranya dipanen, tepung patinya dipanen, buahnya dipanen, memang menyerap banyak tenaga kerja. Lanjut hasilnya dijual di luar, sebagai produk impor berkualitas. Tapi keuntungan yang paling besar larinya kemana? Nah itulah yang tidak kita tahu. Sebagian besar pasti berpendapat bahwa pikiran-pikiran semacam ini terlalu muluk untuk diwujudkan. Tapi nyatanya, ada orang yang bisa berubah menjadi besar karena keberaniannya bermimpi besar. Tidak ada yang mustahil jika kita memang punya tekad. Bahkan ini bukan hanya milik pribadi, kelompok ataupun golongan. Sebuah bangsa yang besar pun bisa merubah gurun yang tandus menjadi lahan yang subur. Membuktikan bahwa hal-hal yang mustahil itu tidak pernah ada, selama kita punya tekad dan kesungguhan. Maka Sang Pencipta dengan segenap alam semesta akan mengizinkan. Allahumma amin.